Tahukah Anda kalau di Canva saat ini kita bisa membuat kuis dan polling? Artinya ketika kita melakukan presentasi kita tidak perlu keluar dari aplikasi Canva-nya, tapi kita bisa langsung melakukan polling ataupun kuis otomatis di dalam Canva itu sendiri. Bagaimana Wow. caranya? Yuk kita simak videonya sampai dengan selesai. Pertama yang harus Anda lakukan adalah silakan masuk ke canva.com ya di bagian ini. Untuk menghemat waktu, saya di sini mencari template tentang kuis saja. Di bagian template Canva untuk memudahkan saja. Kemudian kita enter di bagian ini. Kemudian saya pilih ini dan saya pilih sesuaikan dengan template ini. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghapus dulu bagian yang tidak kita inginkan. Karena nanti untuk template kuisnya sudah ada khusus secara spesifik. Ini kita hapus dulu ya semuanya. Nah, jika sudah selesai, kita pergi ke bagian elemen di bagian ini. Lalu kita scroll ke bagian bawah sampai kita menemukan angket dan kuis. Silahkan klik lihat semua ya di bagian ini. Nah, di bagian ini sudah ada kuis dan angket. Kita coba kuisnya dulu, silahkan klik lihat semua. Nah, di sini sudah terdapat beberapa model kuis yang bisa kita gunakan. Saya coba ambil yang multiple choice di bagian atas ini. Cara mengambilnya, kita tinggal klik seperti ini dan otomatis akan pindah ke desain kita. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tinggal adjust untuk lebarnya, menyesuaikan dengan template yang sudah ada, dan kita juga bisa mengganti warnanya di bagian ini. Misalkan kita akan menyamakan warna di atas ini dengan yang di bawah ya, jadi kita pilih warna ini. Kemudian untuk di bagian kontennya kita sesuaikan dengan yang ada di backgroundnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tinggal memilih edit di bagian ini untuk mengisi opsi dari jawaban kuis kita. Kita pilih edit. Nah, di bagian ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah di bagian header. Header ini adalah di bagian dari pertanyaan, kita bisa menyembunyikannya seperti ini ataupun kita mau memunculkannya. Nah, karena saya sudah ada pertanyaan di bagian ini, maka di bagian headernya akan saya hilangkan seperti ini. Jadi yang akan tinggal adalah opsi jawabannya. Saya coba masukkan pertanyaan dulu ya. Ini kita tinggal edit, lalu kita tinggal paste berdasarkan soal yang kita miliki. Ini saya coba besarkan terlebih dahulu. Nah, untuk opsinya kita tinggal klik seperti ini, lalu kita pilih edit di bagian ini. Nah, kita masukkan opsi jawabannya ya. Karena kunci jawaban yang benarnya adalah rendang, maka yang kita lakukan adalah kita tinggal klik titik 3 di bagian ini dan kita pilih tandai sebagai benar. Seperti ini. Nah, kunci jawaban yang benarnya adalah rendang. Nah, untuk tulisan kirim kita bisa ubah menjadi kumpulkan, seperti ini. Untuk membagikan ini ke peserta didik ataupun ke audiens kita, langkah yang kita lakukan adalah kita tinggal pilih bagikan di bagian ini, kemudian tautan kolaborasinya diganti dengan yang punya tautan. Dan jangan lupa di bagian bisa edit ini diubah ya, kita pilih bisa lihat seperti ini. Nah, lalu yang kita lakukan adalah kita tinggal pilih salin tautan di bagian ini. Nah, di bagian ini anggaplah sebagai peserta didik kita ataupun audiens kita. Jadi, link yang dari Canva tadi, desain kita kuisnya, kita tinggal klik kanan lalu pilih paste di bagian ini dan kita enter. Nah, tampilannya sama ya. Dan peserta didiknya atau audiensnya tidak perlu login ke Canva dan mereka sudah bisa memilih jawabannya. Namun, kekurangannya adalah ketika mereka tidak login menggunakan akun Canva mereka, maka di bagian respon dari si gurunya nanti tidak akan muncul siapa yang menjawab apa. Kita coba ya, misalkan jawabannya yang benar adalah di sini rendang, lalu kita pilih seperti ini dan kita klik kumpulkan. Dan di sini otomatis sudah jawaban yang benar ya. Nah, kita kembali lagi ke posisi gurunya, lalu untuk di bagian desainnya ini, kita pilih respon di bagian ini dan untuk melihat jawabannya. Karena peserta didiknya tadi tidak login, maka yang tertulis di sini adalah anonim. Dan kerennya juga, hasil dari responnya ini bisa di-download menjadi CSV. Keren banget bukan? Besok mau tutorial apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow dan share ke teman Anda. Terima kasih.